Disiarkan langsung dari lantai 15 kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Transvision mempersembahkan podcast Channel Seru. Oke, halo Sobat Seru. Kita jumpa lagi malam ini di program Kupas Mistis bersama kami di channel serunya Transvision. Nah, untuk malam ini kita punya bahasan nih. Kita akan mengupas tuntas tentang ilmu pelet. Nah, setelah saya googling, menurut Wikipedia ini adalah pelet. Definisinya ya, pelet merupakan jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Sebetulnya tidak hanya di Jawa, di setiap belahan dunia selalu dikenal dengan mantra cinta. Meskipun dengan istilah yang berbeda, tetapi fungsinya sama, yaitu untuk menanamkan rasa cinta di hati sasaran. Bapak kira-kira punya nggak Pak cerita soal pelet ini? Oh, banyak. Dari cerita itu bukan fiktif ya, atau fiksi. Itu saya lihat dan dengar dan ketemu orangnya yang pernah dipelet dan memelet orang. Itu ceritanya yang memaksakan kehendak, ada juga yang iseng, ada yang juga dendam gitu, macam-macam. Dendam tuh maksudnya ditolak, terus mungkin ngomongnya kasar, makanya jangan kasar. Kalau nolak jangan kasar. Ya. Gitu. Kalau ada pengamen aja kita kan maaf apa gitu kan. Jangan kita maki-maki atau apa, nanti dendam gitu. Nah, apalagi masalah percintaan, wah luar biasa itu. Berarti kalau dulu apa istilah yang namanya cinta ditolak dukun bertindak nih kayaknya Pak ya. Ilmu pelet ini ya. Itu jargon di masyarakat. Iya, ngeri banget. Mungkin ada yang bisa mungkin berita yang nyambung atau gimana soal ini? Oh ya, ada di detik.com ini viral pengantin pria ngamuk di pernikahan, istrinya dituduh pakai pelet. Oh, jadi. Nah, ini saya udah baca beritanya, jadi terbalik. Jadi si perempuan yang melet si laki. Dituduh kan? Dituduh, iya, dituduh. Nah, orang tuanya si laki nggak terima. Bukan nggak terima, nggak setuju nikah sama si perempuan ini. Iya. Nah, si perempuan ini mengguna-gunai si suaminya. Tapi bener. Nah, di pernikahan itu ya ribut, jadi chaos. Nah, mungkin ya itulah ilmu pelet ya, jadinya berantakan juga, bikin malu juga kan. Mana ada masa dalam suatu pernikahan yang sakral kok jadi ribut gitu kan. Malah jadi si pengantin banting ini gelas. Iya. Terus wah udah kacau deh. Nah, ini di sini ada pakar pelet nih. Dia udah menguasai ilmunya semua ya, pengetahuan tentang peletnya kayaknya udah banyak banget ini. Ya. Tamu kita luar biasa nih. Terima kasih, selamat datang. Ki Sawung ya. Ki Sawung. Selamat malam. Selamat malam Ki Sawung. Terima kasih udah hadir di sini di acara kami. Iya. Sama-sama, terima kasih. Jadi bisa cerita nggak itu pelet itu apa sih sebenarnya menurut pendapat Ki Sawung yang enak diceritakan? Ya, itu tadi seperti jargon di masyarakat, cinta ditolak dukun bertindak, itu dia pelet itu ya. Ya, kalau orang zaman dulu, legendanya itu ada seorang laki-laki menyatakan cintanya kepada seorang gadis yang dari kalangan berada, sementara cowoknya dari kalangan kurang berada. Beda kelas sosial. Diludahin dia, gitu. Kenapa kamu mau sama saya? Kamu nggak pantas. Nah, itu tadi. Oh gitu. Ludahnya ya diambil, kemudian dimantrai, kenalah dia. Bisa dibilang mulai dari hal-hal seperti itu ya, Ki? Iya, itu dulu awalnya seperti itu. Ada lagi yang kemudian, jadi kalau legenda pelet ya, itu bahkan dari 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun yang lalu. Lama banget ya. Ya. Sejarah pelet ya, gimana Ki? Itu ada data itu. Itu kita menemukan data itu dalam satu kitab namanya Al-Ajnas. Al-Ajnas. Ada kitabnya ya. Ada kitab. Terus saya juga buat contoh-contoh kitab di sini ya. Kalau dari Jawa kita pakai ini kitab Primbon gitu ya. Oh iya. Primbon. Ini penuh di sini ajarannya, enggak hanya masalah pelet ya. Apa aja ada tuh di situ. Tapi kalau ini khusus. Oh, itu hanya khusus, iya, hanya hal pelet aja. Pelet dan pengasihan.
Oh, ada mantra-mantra ya? Ya, istilahnya mahabbah. Nah, saya kilas balik sebentar. Kalau menurut data lagi di sekitar tahun 1200-an, itu di Tanah Batak namanya Dorma. Oh. Jadi ada namanya Tuan Sariburaja, dia ingin sekali berminat dengan seorang gadis, tapi dia malu. Oh, rajanya malah malu. Malu dia, Sariburaja namanya. Dia anak dari Raja Batak. Oh, kurang percaya diri ya? Kurang percaya diri. Oh, terus gimana Ki? Malu, terus ingin mengutarakan rasa hatinya itu nggak mampu. Iya. Memakailah pelet, namanya itu Dorma. Oh, namanya Dorma. Dorma Sibiangsa. Nah, itu namanya. Nah, lalu itu cukup diletakkan di bawah tangga. Kalau Romo-Romo zaman dulu kan pakai panggung ya. Iya. Taruh di bawah tangga. Tiba-tiba yang melintas di bawah tangga itu adiknya sendiri, adik kandungnya Sariburaja. Oh. Dan akhirnya kemudian salah sasaran. Salah sasaran berarti. Iya, salah sasaran. Aduh, ceroboh banget ya. Iya. Nah, itu yang ditaruh itu apa? Mantra-mantra atau minyak? Oh, minyak. Oh, minyak. Minyak. Kalau dulu tidak ada botol kaca ya, jadi adanya berupa, kalau di Sunda namanya buli-buli dari guci kecil. Oh, guci kecil. Guci kecil. Itu tahun 1200-an kejadian. 1200 itu ya. Waduh. Kalau legenda pelet di Tanah Sunda malah terjadinya di sekitar tahun 1529, yaitu Ki Buyut Manguntapa yang dia punya kitab namanya Mantra Asmara, direbut sama Nini Pelet. Nah, itulah sejarah. Iya, itu baru Mantra Asmara. Namanya itu Nini Pelet, makanya akhirnya namanya jadi ilmu itu pelet gitu, Pak. Gara-gara Nini Pelet. Iya. Dulu belum ada itu kali ya, belum ada sekolahan. Ya, sekolahnya di alam, jadi memperhatikan, kan pelet ini juga memperhatikan alam. Iya sih. Oh iya. Jadi hewan-hewan tertentu kalau mau kawin, contoh nih di Batak lagi nih ya, saya ambil. Nggak apa-apa, di mana aja bisa. Jadi ada burung namanya itu burung enggang. Burung enggang. Jadi burung enggang ini kalau dia mau kawin, dia harus mikat, karena enggang betina ini sombong sekali, susah didekati. Oh gitu. Ya. Nah, lalu burung enggang ini nyari. Sekarang ini ada, Pak? Ki? Masih. Masih lanjut. Terlindungi. Oke. Dia cuma ada di dua daerah, Batak sama Dayak. Oh iya. Itu sakral. Oh, itu bagus ya ini ya. Saya pernah lihat tuh ada di Google. Iya. Jadi enggang ini nanti nyari satu bahan. Iya. Yaitu yang terdapat di sarang semut dan sarang tawon yang ada di tanah. Bukan di pohon. Iya, berarti dia ke bawah ya. Ya, jadi si semut sama tawon ini damai, berdampingan, nggak saling menyerang. Nah, burung enggang ngambil dari situ bahan. Dia sudah terbang, dia lihat ada enggang betina, dia bersiul. Nah, itu tepikan, kena dia. Oh gitu. Kena. Nah, jadi itu kemudian belajar dari alam, itu diambil itu. Bisa dicuri, karena nanti kalau enggang betinanya sudah mau mengeram, itu biasanya ditempel di tempat masuk sarangnya, itu untuk mencegah ular. Oh, bisa anti ular ya. Jadi biar anaknya aman ya. Ya. Telur-telurnya aman. Biar telurnya aman. Nah, itulah yang dicuri, diambil. Nah, itu namanya pulinggang. Puli enggang, jadi singkat pulinggang. Oh, pulinggang. Nah, itu sekilas itu ya. Oh, berarti sebenarnya juga belajar dari alam ya? Belajar dari alam, contoh banyak lagi. Banyak cerita yang lain, cuma waktu kita nggak cukup. Iya. Ini ceritanya banyak banget. Iya. Nah, untuk kalau ini, Ki, apakah kalau pelet ini benar-benar hanya berhubungan dengan makhluk gaib atau ada hal yang lain gitu? Ya, jelas. Yang pertama kan manusia belajar dari alam. Di alam ada makhluk gaib. Iya. Jadi contohnya tadi pulinggang itu juga ada gaibnya yang suka menyertai. Nah, lalu terjadi interaksi antara pengguna pulinggang dengan gaib tadi. Gaib tadi malah mengajari mantra. Oh. Ini apanya? Spellnya gitu ya. Kalau nanti kamu ingin lebih hebat lagi, pakai mantra ini. Itu gaib yang ngajarin. Ya. Nah, itu. Jadi kemudian ada lagi yang kita memakai feromon. Ini yang lebih berbahaya justru daripada yang gaib. Iya, feromon itu soalnya hormon saya itu. Hormon, iya. Jadi orang mau sealim apapun kalau sudah kena udah gitu berarti. Kacau udah alam sih. Dorongan dari badan. Iya, kalau gaib masih bisa ditolak. Iya, masih bisa ditolak. Ditolak dengan ayat kursi. Iya. Pakai galih kelor atau pakai
Ini aja udah pergi dia. Ini kita kalau dari Kalimantan, pelet Kalimantan, obatnya ini juga, ini namanya minyak bumi. Oh, minyak bumi. Dari mana itu, Ki? Dari bahan apa? Jadi waktu pengeboran minyak pertama keluar. Ini buat obat anti pelet. Nah, jadi itu tadi ya. Kalau kalau yang feromon, kalau yang makhluk gaib, kita bawa ini aja udah minggir. Oh, udah ya, bisa ada penangkalnya ya. Tapi kalau feromon kita mau bawa ini nggak mempan. Iya, karena itu udah langsung ke ini sih, ke badan sih. Orang yang imunnya kuat jebol. Iya, nggak bisa kalau itu. Karena itu udah hukum alamnya sih, maksudnya kalau udah feromon ya, kalau feromon naik ya libidonya naik. Feromon itu sejenis apa itu? Hormon itu. Ya. Nggak, dari mana? Ada yang dari tumbuhan, dia ada 2 macam, dari herbal sama dari hewan. Oh, hewan apa? Hewan contohnya ya. Hewan apa saja kalau mau kawin dia akan mengeluarkan feromon. Kayak musang kasturi gitu ya? Iya, bau kasturi ya. Kalau kijang ada namanya jadi misik, itu secara musk oil itu. Itu feromonnya kijang. Oh gitu. Musk oil. Itu contoh ya kalau dari hewan. Kalau dari herbal banyak dari bunga-bungaan tertentu. Contoh ini ya. Ini saya bawa ini dari Thailand. Oh, ini yang saya lihat di. Ini namanya agak kacau ya, mohon maaf. Iya. Bunga lonte namanya, bahasa Thailandnya mondok-tok. Nah, ini bunga, ini feromon yang ada di bunga. Iya. Jadi apabila ya, bunga ini. Nama aslinya nggak apa-apa. Mondok-tok. Ya, kan cuma nama. Lonte mas Ini contoh ya. Iya. Oh gitu. Jadi kalau itu dari getaran atau dari benang sarinya atau gimana tuh, Ki? Itu kalau itu mempengaruhinya. Jadi sebenarnya feromon itu bukan dari bau ya, bukan dari wangi ya, tapi dari semacam gas. Gas. Ya. Contoh kalau di kita, feromon itu adanya di tempat-tempat yang berbulu. Kalau di badan manusia. Iya. Di rambut, di jenggot. Tempat-tempat yang berbulu. Iya, gitu. Iya. Itu yang makanya anak dekat mau kita kalau deket ya kan, itu nurut dia. Iya. Jadi itu kalau pelet tidak hanya gaib, tapi ada unsur feromon. Itu tadi yang dijelaskan secara ilmiah. Kemudian ada lagi yang dari kekuatan jiwa. Orang-orang dengan kekuatan jiwa yang besar dia akan mampu menarik perhatian orang-orang dengan kekuatan jiwa yang lemah. Mendominasi gitu ya? Ya, karena itu rumus alam itu kita akan selalu berusaha mendekati orang-orang yang bisa memberikan kita rasa nyaman. Iya. Itu dia. Kalau ini Kisawung, kalau menurut saya mekanisme pelet itu juga dari kekuatan harta. Jadi seorang seorang perempuan atau laki-laki itu bisa terpedaya oleh harta. Itu kan mekanisme pelet juga. Itu yang pakai akal pikiran ya, mind power itu. Mind power. Ya itu dengan jiwa itu sama. Iya, kekuatan jiwa tadi. Nah, berarti yang main pelet dengan kekuatan magic itu karena tidak cukup uangnya, jadi dia main. Ya, itu, betul sekali. Cara itu nggak betul punya, sekali, betul. Gitu Pak ya. Iya. mungkin dia secara harta atau posisi kurang bagus, feromon dia belum tahu Pak, makanya pakai ini Pak. Ini kan pilihan nih. Iya, betul. Kisah ini kan pilihan. Betul. Iya. Posisinya begini ya udah. Karena katakanlah seseorang punya harta banyak, udah ini semua wanita cantik bisa saya kalahkan dengan uang. Memang banyak terbukti itu. Ferrari 3 gitu ya. Auranya juga jadi, kita kan kalau punya duit banyak aura jadi bagus. Iya memang. Ya kalau nggak ada langsung kusut aura ya. Jadi percaya dirinya tinggi Pak. Iya. Oke, kalau gitu ini kita mau kenalin juga nih, kita punya narasumber nih Pak, malam ini di studio udah datang juga, yang dia mungkin nanti bisa menceritakan pengalaman atau cerita gitu. Oh, nanti ada beberapa pertanyaan dulu nanti giliran Ibu Titi nanti. Bagaimana ciri-ciri orang yang kena pelet itu, Ki? Oh iya. Dia pertama yang paling mudah itu kalau diajak bicara nggak nyambung. Nggak nyambung. Seperti misalnya gini, kita lagi asik main HP, kita diajak ngobrol sama orang, nanti kan jawaban kita ngawur gitu kan. Jadi pikiran dia tertuju sama itu ya, melet yang ngirimnya.
Makanya itu ciri pertama nggak nyambung, kedua kadang tatapan matanya kosong. Yang ketiga, tapi ini yang tahu biasanya si korban ya. Jadi sering terbangun tengah malam, terbangun bingung, ini saya lagi di mana, padahal lagi di kamarnya sendiri. Dan yang kalau sudah paling parah itu, dia nanti di kamar itu dia nggak suka pakai baju, dia maunya telanjang aja. Oh gitu. Ya, itu kalau udah parah itu. Kalau yang lebih parah lagi udah lari-lari keluar. Waduh, ya kayak gila dong. Iya, itu dia. Kalau orang rajin ibadah itu mempan nggak di pelet? Rajin ibadah, kalau yang dia pemahamannya ibadah itu karena Allah, jadi dia pemahamannya udah bagus, nggak akan nah, berarti imannya kuat. Tapi kalau ibadahnya ibadahnya asal-asalan, nggak wirid, nggak ada pertahanan dia. Oh, yang ria gitu hanya cuma buat asal sholat aja kayaknya. Sorry. Ya, jadi kalau itu tadi yang masalah ibadah itu kan dia harus disanding, contohnya ya, yang sering dilupakan orang itu sedekah. Jadi orang tahunya cuma sholat sudah, tapi sedekah enggak. Kenapa? Karena keajaiban munculnya itu dari sedekahnya itu nolak bala. Istilahnya diantara bala itu pelet. Kekuatan sedekah tuh salah satu bisa nolak kayak gitu-gitu. Iya, bahkan bisa membersihkan juga. Maka obatilah penyakitmu dengan sedekah. Saya pikir tadinya cuma itu aja. Maksudnya kayak bersihin dosa kita pakai itu gitu, tapi saya pikir nggak sampai bisa nolak hal-hal kayak gitu. Bisa ya. 1000 bala, jadi kan menolak 1000 bala mendatangkan 1000 keberuntungan sedekah itu. Dan keterangannya begitu. Kalau orang kena pelet Ki bisa disembuhkan sama Ki Sawung? Ya, kita kan ada caranya. Contohnya tadi dengan menggunakan minyak bumi ya. Terutama kalau yang kena peletnya itu, ini saya udah buat contoh lagi ini minyak-minyak Dayak gitu ya. Dayak. Kan memang terkenal sekali di Kalimantan itu. Yang terkenal untuk pelet ini yang pertama adalah minyak. Seperti ini contohnya diangkat sedikit. Ya. Ini minyak hadangan. Ya, diangkat begitu. Minyak hadangan ini dari kerbau liar di Kalimantan. Kerbau liar. Ya. Apanya tuh dari kerbau? Nah, jadi dia matinya bukan dibunuh, mati sendiri. Nah, lalu pada saat udah jadi bangkai dia mengeluarkan minyak. Oh gitu. Orang Dayak ngambil itu dijadikan, ini baunya nggak enak, nih, busuk sekali. Iya, itu untuk kan? menyembuhkan. Ini untuk melet. Oh, untuk melet. Ini untuk melet. Nah, apabila orang kena minyak hadangan, obatnya pakai minyak bumi. Oke. Gitu. Jadi semua, ini misalnya ini minyak pelet ada rindu menangis, ada Dayak banyak sekali minyaknya, mungkin ada 100 lebih minyak pelet. Tapi cenderung lebih banyak ajaran-ajaran gitu pakai minyak ya. Dayak itu ada 2 sebenarnya. Sebenarnya bukan Dayak aja, ada suku Melayu juga di sana ya. Tapi yang terkenal itu yang pertama minyak pelet, kemudian yang kedua ini tambang liring. Nah, ini berarti. Ini saya pernah lihat di ini tambang liring ya. Jadi kalau ini itu apa, mantra? Iya, jadi wayang. Oh, wayang. Jadi ada dulu zaman Majapahit dulu ada expand dari Jawa ke Kalimantan. Nah, lalu kemudian tradisi itu berkembang ya. Ini salah satu produk. Saya agak heran nih, maksudnya ceritanya kan ini asalnya dari Kalimantan, tapi kenapa gambarnya wayang gitu? Expand. Jadi dari Majapahit expand ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan gitu ya. Nah, ini yang terkenal tuh 2, minyak sama tambang liring. Nah, contohnya ini lagi nih. Tambang liring nih. Itu makanya gimana tuh Ki kalau gitu? Ini dibawa aja. Oh, dibawa aja. Dibawa gitu ya. Kasih lihat ke kamera Ki. Boleh. Sekilas saja. Nah, ini kita bawa, lalu apabila ada target kita lihat ada bayangannya nggak? Kalau ada bayangannya kita injak. Kameranya ke sana Ki. Gitu. Ya. Jadi ini apa, jelasin lagi sekali lagi? Ini pelet bayangan, tambang liring. Pelet bayangan. Tambang liring, pelet bayangan sumpah berdarah. Karena ini ada darahnya di sini. Katanya dari darah orang mati, Pak. Itu apa? Orang nulisnya. Mati berbunuh anak. Gitu. Diambil darahnya, dioleskan ke mulut sama ke mata di sini ya. Nah, lalu ini kalau kita bawa itu tadi penggunaannya nginjak bayangan yang target. Sasaran kita ya. Kalau langsung tuh Ki, langsung terasa. Iya. Kalau yang targetnya tidak ada proteksi sama sekali langsung kena. Tapi kalau ada proteksinya belum tentu, ada prosesnya ya. Apalagi dikeluarkan aja semua yang dibawa. Dan ini tambang liring yang dibuat di saat gerhana. Nah, ini ada gambar gerhana ya. Ini ya. Ini gambar gerhana. Pelet dari mana? Ilmu pelet dari ini sama Kalimantan juga. Kalimantan Selatan. Untuk melet atau untuk penangkal?
Ini untuk melet. Oh, oke. Untuk melet. Kalau untuk penangkal cuma satu aja. Ini minyak bumi. Iya. Nah, ada sih yang lain penangkal lain namanya cemeti ali, saya nggak bawa. Namanya cemeti ali. Ini kalau cemeti ali lebih keren. Ini bisa pecah semua ini. Waduh. Oh gitu. Pecah meledak. Oh meledak itu. Itu ya. Itunya dipakainya gimana? Dikantongin atau? Dikantongi aja. Oh gitu. Kantongi. Oh. Taruh di dompet juga bisa. Nah ini kan kalau yang dari Dayak, kalau yang dari Thailand tadi, ini sudah semua ya. Nggak apa-apa diulang lagi yang dari Thailand nih. Penasaran juga saya. Jauh amat Ki. Bunga itu tadi. Bunga lonte emas tadi. Saya kebetulan pernah ke sana dan punya akses ke guru-guru di Thailand. Iya. Nah ini yang lebih berbahaya yang ini nih. Jadi ini kayak akar. Jadi kalau kita bawa ini, apabila target sudah kena sama kita, dia nggak bisa kemana-mana lagi. Oh ya? Ya. Kayak udah terikat gitu. Ini semacam pengunci atau pengikat. Diapain tuh? Itu udah apa? Akar atau? Ini akar. Akar tanaman. Iya, tanaman. Jadi kalau di hutan ada akar ini, orang kalau ke situ udah nggak mau kemana-mana, di situ diem aja udah nggak mau kemana-mana. Oh gitu. Kayak orang linglung. Ya. Ajaib juga ya. Ini Thailand punya. Indonesia juga ada. Oh ada? Ada, namanya oyot mimang atau akar mimang. Di daerah mana tuh? Banten, di hutan Banten banyak. Oh, oke. Di hutan lah ya, nggak mungkin di kota ya. Iya, di hutan. Terus ada lagi ini bunga cinta, ondok rak. Nah kalau ini soft ini. Oh gitu, soft. Nggak keras yang tadi bunga lonte tadi ya. Ini banyak bahan-bahan, ini namanya rempah-rempah pelet. Iya. Itu semua dari Thailand semua tuh? Ada dari Thailand, ada dari Kalimantan. Nggak, maksud saya tadi yang seperti akar itu diapakan itu? Ini prakteknya gimana? Dimasukkan, dijadikan minyak ke si perempuan itu. Ya, jadi ini ada caranya nanti. Ada caranya, yang jelas dia jadi minyak, kemudian ada nanti diapakan gitu. Rahasia ya. 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 Nggak mau buka kartu semua. Kalau saya yang tahu itu bahaya. Yang agak susah sekarang yang dibilang yang itu apa? Tali Roma ya? Oh, tali Roma. Itu lebih. Itu kayaknya dapetinnya susah banget itu. Cuma dihirup aja. Ya, ini tali Roma misalnya. Kita pakainya mungkin aja. Udah, kita jalan mau nemuin target mau apa gitu. Dengan cara apa? Ditatap atau apa? Kita ngobrol. Oh, ngobrol aja. Ngobrol. Tali Roma memang susah ya karena dibikin dari buaya yang lagi kawin. Iya, itu makanya saya. Buaya lagi kawin. Ditombak. Wah, atau bernama lagi. Nyari buayanya gimana kan susah sekali. Iya makanya. Tapi yang saya baru tahu itu ilmu santet itu sudah ratusan tahun, ribuan tahun ya, dari 1200 ya. Oh iya tadi maaf saya lupa mengatakan. Jadi kalau istilah dulu sebelum adanya istilah pelet, memang santet. Pelet. Santet dulu namanya santet dari Banyuwangi. Santet itu kan masih gantet, itu artinya memisahkan, menghancurkan. Ada masisen kantet untuk menyatukan. Menyatukan ada ya. Menyatukan. Jadi menyatukan itulah yang kemudian belakangan hari disebut pelet. Gitu. Jadi ini tadi kan Bang. Ya inilah contoh cara pengajarannya. Iya, makanya jadi ini ilmu tua ya. Ilmu tua ya. Betul, ilmu tua. Luar biasa Mas Hendro. Iya, makanya saya awalnya kan taunya cuma pelet aja tapi ternyata pas saya googling itu melihat vlog orang atau apa, ternyata banyak banget Pak. Ada yang lintrik itu pakai kartu. Makanya bikinnya. Aneh juga tuh. Itu kalau lintrik kan dari budaya Cina yang masuk ke Indonesia, diadopsi jadi budaya kita. Ya, itu saya juga agak paham juga ya. Itu pakai spirit ya, semacam gaib juga itu listriknya itu. Oh, pakai itu ya. Pakai kekuatan gaib ya. Itu zaman kuno ya. Ya, karena untuk orang bisa listrik kan syaratnya dulu yang main listrik cewek. Dia harus yang bulat di halaman rumahnya. Oh ya? Sambil pegang listrik itu. Dia batal kalau ada orang yang ngelihat terus nanyain ngapain gitu. Batal dia. Oh gitu. Waduh. Itu susah banget. Iya, jadi untuk nyatukan dia dengan gaibnya begitu, dia harus telanjang bulat. Nah, baru dia bisa ngelintrik kan awalnya meramal. Habis itu dia melet. Atau dia nolong orang dengan listriknya itu kan begitu ya. Oh iya. Nah itu yang budaya. Sebenarnya ada beberapa budaya dari Cina lagi yang teradopsi itu untuk masalah pelet juga ada. Kita kalau untuk masalah pelet itu ada 2 budaya yang teradopsi, Arab
Arab sama Cina. Sama Cina. Oh.